Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fik. Kita bersyukur atas nikmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Karena berkat nikmat yang Allah berikan, kita bisa sama-sama berkumpul kembali bersama di malam ke-26 Ramadan ini. Tentunya untuk mendengarkan nasihat-nasihat atau faedah yang disampaikan Ustadz nantinya dalam program kita ke depannya ini. Tak luput kita bersalawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena panduan atau tuntunan dari beliau sehingga kita bisa melaksanakan atau beribadah sesuai dengan tuntunan yang disyariatkan. Sebelumnya kami akan menyampaikan untuk teman-teman atau ikhwah dan akhwat lebih tepatnya yang belum sempat bisa hadir di studio ini ya, bisa menyaksikan langsung melalui akun Facebook atau YouTube Abu Yusuf Ubaid Bima Official atau melalui channel Hafayu TV. Seperti biasa, kedepannya kita akan mendengarkan jawaban-jawaban terbaik dari Ustadz, tentunya juga dengan pertanyaan-pertanyaan terbaik dari ikhwah dan akhwat yang ada di rumah ya, yang menyaksikan secara online. Sebelumnya kita tegur dulu atau kita sapa dulu Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabar Ustadz? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Nggak bahasa Arab ini betul. Jangan dulu Ustadz. Alhamdulillah. Eh, Mungkin kita kurang afdol ya Ustadz kalau kita sapa Ustadz, kita nggak sapa Ikhwan di sini ya. Tapi ini sapanya agak berbeda ini Ustadz hari ini. Saya nggak sapa langsung nih. Anak kasih pantun-pantun sedikit Ustadz ya. Masya Allah. Yang penting kita nggak lupa. Iya. Ini dari tadi anak ingat-ingat terus Ustadz. Jangan sampai lupa. Malam pertama di dalam tenda. Kayak cara terbisa. Ini nggak pakai masak air jadi nah. Malam pertama di dalam tenda. Tenda terbuka ditabrak kancil. Kita berjumpa wahai ikhwah dalam program Takjil Tanya Jawab Islami. Masya Allah. Masya Allah. Satu juta biasa ndak ada nih. Alhamdulillah. Kita langsung aja Ustadz ya Bismillah. ke penanya pertama ya dari akun Facebook ya. Ini ada akun Facebook dan akun YouTube. Kita berganti-gantian nanti pertanyaannya Ustadz. Ini agak panjang yang pertama Ustadz, ini dari Abdillah Joy Devino. Yang pertama, apa sifat dayuth yang diharamkan dari surga hanya masuk pada seorang suami? Tanda tanya. Bagaimana hukum seorang anak laki-laki, saudara laki-laki yang membiarkan kemaksiatan keluarga? Kayaknya ini pertanyaannya panjang Ustaz, jadi jawab satu-satu aja Ustaz ya. Baru nanti lanjut pertanyaan kedua. Bismillah, yang ditanyakan tentang dayut, itu kita katakan suami karena Nabi yang bilang di keterangan terkait dengan dayut itu sendiri. Itu seorang yang membiarkan istrinya, keluarganya jatuh dalam kemungkaran. Jadi karena Nabi yang jelaskan, kita tidak bisa berluas mengatakan semuanya masuk anak, masuk. Iya, alasannya kenapa istri, kenapa suami, kan dia adalah kepala rumah tangga, pemimpin untuk keluarganya. Sebagaimana dalam hadits lain, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ru'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Di antara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ar-rajul ra'in fi ahli baitih. Seorang lelaki, seorang suami adalah pemimpin terhadap keluarganya. Jadi dia bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam keluarganya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari masih orang yang sama. Saya pernah meminta uang kepada orang tua dengan niat ingin menyumbangkannya kepada fakir.
orang yang tertimpa musibah, termasuk memberi anak yatim. Tapi saya telah menggunakan uang tersebut. Orang tua sudah tahu kalau saya telah menggunakan uang tersebut untuk hal pribadi. Tapi apakah saya termasuk memakan harta anak yatim? Apakah saya harus menggantinya? Ya tidak. Tapi kita berdosa dengan orang tua kita. Kita menelantarkan amanah. Kita menelantarkan amanah. Dan itu termasuk ciri munafik. Ida tumina khona. Kalau dia diberikan amanah, dia apa? Berkhianat. Amanahnya kan dikasih anak yatim, bukan untuk kita makan sendiri. Bukan untuk kita makan sendiri. Wallahualam. Masya Allah. Langsung ke akun, ganti ya ke akun YouTube. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Tolong dijelaskan kapan waktu terlarang menguburkan jenazah. Dan apakah betul kalau tali kepalanya tidak dibuka akan jadi pocong? Mohon nasihat Ustadz. Iya. Kalau masalah yang terakhir, itu tali pocongnya, kalau tidak dibuka akan menjadi pocong, itu hanya cerita saja. Orang yang telah meninggal, tidak ada yang keluar lagi. Kalau ada dijumpai, maka itu syaitan yang menakut-nakuti para walinya. Menakut-nakuti para walinya. Karena orang kalau sudah meninggal, itu sudah pindah alam. Tidak akan keluar lagi ke dunia. Tidak akan keluar lagi ke dunia. Iya. Terkait dengan waktu dilarang untuk dikuburkan, orang yang meninggal, ada 3 waktu yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Pertama, ketika intasaf an-nahar, tengah siang, saat matahari pas di atas kepala, tidak ada bayangan. Itu waktu pertama. Waktu kedua, setelah asar, sebelum maghrib, atau saat matahari terbenam. Saat matahari terbenam. Demikian pula waktu ketiga adalah setelah subuh, yaitu tepatnya pada saat matahari ya terbit. Pada saat matahari terbit. Itu 3 waktu, wallahualam. Jadi pada saat tengah hari siang bolong ya Ustadz ya? Iya, pas Pas tidak ada maghrib sama bayangan. pas subuh ya Ustadz ya? Yang subuh. Lanjut ke penanya berikutnya. Dari akun Facebook. Kenapa tidak ada suaranya Ustadz? Bismillah. Ustadz, apakah hukum bagi-bagi uang di waktu lebaran pakai amplop untuk anak-anak? Misalnya petik amplop. Apa itu hukumnya Ustadz? Bagi-bagi uang. Alhamdulillah. Wallahualam. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya. Mungkin si penanya ini mau bagi-bagi amplop Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, izin bertanya Ustaz, apa-apa saja penyebab dari doa itu tertolak? Banyak. Di antaranya yang disebutkan dalam satu hadis. Yang seorang safar diangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi katakan bagaimana mungkin doanya dikabulkan. Disebutkan dalam hadis itu dia adalah makanannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, minumannya dari yang haram. Dia isi tubuhnya dengan hal-hal yang haram. Itu diantara yang disebutkan termasuk penghalang dari doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan dalam satu hadis langsung. Iya, seorang yang Nabi bilang Ash'ath Akbar. Iya, dia out-outan rambutnya. Sudah banyak debu di badannya. Maksudnya karena dia safar. Ini kan seharusnya menyebabkan doanya apa? Terkabulkan. Tapi karena dia makanannya haram, pakaiannya haram, diisi badannya dengan yang haram, maka tidak dikabulkan doanya. Itu wallahualam. Insya Allah. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, kami ingatkan bahwa di akhir program kita nanti ini akan ada hadiah dari Ustadz ya. Buku tentang, semua tentang jenazah ya Ustadz ya. 2 buah buku bagi 2 orang penanya yang
Pertanyaannya paling bagus ya menurut saya Ustadz ya. Karena saya yang pilih nanti. Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah. Bagi kita laki-laki setelah buang air kecil, cara mencuci labaco yang benar, bagaimana Ustadz? Ya, langsung saja. Tangan kiri yang pegang dan tangan kanan yang cuci, atau tangan kanan yang pegang dan tangan kiri yang cuci? Tangan kan kiri yang pegang dan dia juga yang cuci. Cuci ya Ustadz ya. Iya kan? Kan bisa jila baco dipegang sama tangan kiri langsung dicuci oleh tangan kiri. Bagaimana caranya Ustadz? Pegang, siram air pakai kanan. Oh begitu Sudah. Ustadz, ya, betul, betul. Iya. Karena tidak boleh. Ada hadis dalam Bukhari Muslim. Tidak boleh memegang apa tadi? Labaco. Labaco Ustadz. Dengan istilah siapa itu Pak Tupan? Ini pertanyaan Ustadz. Oh, baik. Dikasih huruf kapital lagi. Oh iya, labaco ya. Iya. Baru saya dapat lagi. Ini Ustadz. Iya. Jadi boleh, ada larangannya. Memegang dengan tangan kanan dan cebok dengan tangan kanan. Cebok dengan tangan kanan. Jadi semuanya pakai tangan kiri. Berarti air siram ke tangan kiri Ustadz ya? Air siram, Airnya dengan tangan kanan. siram ke tangan kiri. Iya, Oh, gitu. di situ. Kalau dari keran langsung Ustadz? Gimana caranya? Ditaruh. Iya. Iya. Biar takut pegang sambal Ustadz. Iya. Semoga si penanya mendengar ya. Biar tidak salah cuci. Afwan Ustadz, saya mau bertanya, apakah saya ikut berdosa jika teman saya memajang foto saya yang sewaktu belum hijrah? Mereka gunakan untuk kegiatan sosial. Syukran Ustadz. Kalau kita sudah nasihati dan berlepas diri dari itu, tidak dosa. Dosanya adalah mereka yang berikutnya. Karena kita sudah berlepas diri. Misalnya seperti Syekh Al-Albani. Dia berlepas diri dari setiap orang yang memajang fotonya. Jadi setiap orang yang sekarang yang memajang fotonya, dia yang berdosa, bukan Syekh. Oh, gitu, Ustadz. Bukan Syekh. Seperti itu. Jadi harus dinasihati dulu ya Ustadz ya. Iya, kita sampaikan bahwa saya tidak memperbolehkan lagi foto saya tersebar. Pertanyaan selanjutnya, ini panjang lagi nih Ustadz. Bismillah, saya membaca dalam hadits Arba'in Nawawi. Yang pertama, apakah makna dalam hadits jika aku dalam kurung Allah telah mencintainya maka aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang digunakan untuk memukul, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Itu Ustaz. Seperti yang di hadis, dohirnya seperti itu. Iya, Allah menjaga pendengarannya, penglihatannya, kakinya, langkahnya, dan tangannya. Itu Ustaz. Terus pertanyaan kedua. Tapi bukan berarti Allah menyatu dengannya, betul? Bukan ya Ustaz ya? Iya. Itu namanya kebersamaan yang khusus. Allah menjadi pendengarannya karena Allah jaga. Allah tetap di atas langit. Iya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyatu dengan makhluk. Pertanyaan keduanya dari beliau, agama ada nasihat kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Apa maksud nasihat bagi Allah? Nasihat bagi Allah maksudnya adalah kita dakwakan agama Allah. Kita dakwakan agama Allah, sampaikan agama Allah dan amalkan syariat Allah. Itu yang diinginkan di antara yang disebutkan. Wallahu a'lam. Gitu ya Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 orang yang diharamkan surga adalah peminum khamar, durhaka pada orang tua, dan suami dayuth. Padahal ini bukan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, tapi konteksnya diharamkan. Berarti bisa jadi kekal di neraka Ustaz. Bagaimana mengkompromikan hal tersebut? Tidak kekal. Itu namanya hadis wa'id, ancaman. Kalau Allah kehendaki. Iya, hadis namanya wa'id, ancaman. Makanya tabir kita berhak mendapatkan siksaan kalau dia jatuh dalam perkara tersebut. Adapun kekal dalam neraka atau tidak, tidak. Karena pelaku dosa besar, selain syirik, tidak kekal dalam neraka. Kecuali dia menghalalkan. Kekal dalam neraka. Karena menghalalkan, menentang Allah dan Rasulnya. Wallahualam. Ya, Ustaz, tidak kekal ya Ustaz ya. Pertanyaan berikutnya. Afwan Ustaz, saya mau bertanya. Apakah Anda harus melarang dan menyuruh mereka
Menghapusnya. Oh yang tadi Ustaz, pertanyaan tadi. Sudah tadi terjawab ya, dinasihati ya. Mudah-mudahan si penanya ini menyimak tadi. Harus dinasihati dulu. Bismillah, apakah sang istri berdosa ketika sang istri mau bersedekah tapi sang suami melarangnya? Sang istri mau bersedekah. Ya, tapi suaminya melarangnya Ustaz. Kenapa suaminya melarang? Terus hartanya siapa yang dia mau sedekahkan? Mungkin Kalau hartanya, hartanya sendiri, bukan harta suaminya, maka boleh. Karena itu punyanya. Iya, itu adalah punyanya. Terus dilihat juga kenapa suaminya melarang. kalau harta suaminya Ustaz, Tidak boleh. nggak boleh Ustaz. Ya. Tidak boleh istri langsung sedekahkan harta suaminya. Oh, gitu Ustaz. Bismillah, afwan Ustaz. Apakah orang yang memiliki banyak hutang termasuk orang miskin? Karena penghasilannya hanya bisa untuk makan dan membayar utang, tidak dengan keperluan-keperluan yang lainnya. Baik. Kalau penghasilannya hanya untuk makan, itu namanya miskin. Nah, terus karena dia punya banyak utang, maka dia lagi berhak mendapatkan zakat karena Oke. berutang. Oh, berutang. Karena berutang. Karena diantara yang mendapatkan zakat harta adalah fakir, miskin, diantaranya al-ghorimin. Orang yang terlilit utang. Oleh orang yang terlilit utang. Itu wallahualam. Gitu ya Ustaz ya. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, afwan Ustaz. Di luar tema. Buku yang Ustaz bagikan di live ini dijual belikan Ustaz. Kalau mau beli di mana Ustaz? Hubungi admin di. Kita hubungi admin saja. Afwan. Bismillah, afwan Ustaz. Mau tanya, manakah yang lebih afdol? Saat tahiyat, telunjuk digerak-gerakkan sesuai hadis. Kalau telunjuk digerakkan setan ketakutan, apa ini maksudnya? Tahiyat telunjuk digerak-gerakkan sesuai hadis. Kalau telunjuk digerakkan setan ketakutan kalau telunjuk digerakkan setan ketakutan. Apa saat tahiyat telunjuk diam saja? Syukran. Iya. Terkait dengan saat menunjuk, apakah telunjuk itu digerakkan atau didiamkan? Para ulama berselisih pendapat tentangnya. Ada dua pendapat, ada yang mengatakan digerakkan, ada yang mengatakan tidak digerakkan. Yang mengatakan digerakkan, ya, berdalil dengan hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Di luar riwayat Imam Muslim ada tambahan. Ada tambahan bahwa Nabi SAW menggerakkannya. Cuman tambahan ini dianggap syad, dianggap ganjil dan lemah oleh banyak ulama. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Zaidah bin Qudamah, dia menyelisih banyak rawi yang lebih kuat darinya. Banyak rawi yang lebih kuat darinya tidak ada tambahan menggerakkan. Tiba-tiba ada dalam riwayat Zaidah bin Qudamah, dia tambahkan bahwa Nabi menggerakkannya. Ini tambahan dianggap syad kalau dalam istilah ulama, istilah ilmu mustalah hadits. Hadis syad itu adalah hadis doib. Jadi tambahannya yang kuatnya adalah doib. Yang benarnya tidak digerakkan. Adapun yang disebutkan bahwa syaitan akan lari karena digerakkan telunjuk, dijawab sendiri oleh ulama Malikiyah bahwa diantaranya adalah Ibn Abdul Bar. Kalian gerakkan satu jari, syaitan akan menggerakkan 10 jarinya. Itu kalau hanya menggerakkan langsung lari syaitan. Syaitan itu akan lari kalau kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan digerakkan telunjuk. Walhalam. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini bisa kayak jadi kandidat penanya paling bagus ini kan. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah seorang laki-laki melamar sekaligus 3 atau 4 perempuan dengan niat poligami? Dan kalau boleh apa hukumnya Ustaz? Yang menghayal. Bos saja belum. Iya. Itu namanya terlalu tinggi hayalan. Iya. Satu saya belum dapat Ustaz ya. Satu saja. Sekarang mau langsung 3. Pelan-pelan aja. Iya. Pelan-pelan aja. Iya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah Ustaz, apakah betul ada hadis tentang menahan minum beberapa saat setelah makan? Karena ada temanku biar tong kepedisan makan bakso, nah tahan-tahan ki minum. Alasannya
Sunnah Nabi katanya Ustaz. Oh, Kalau dia bilang sunnah Nabi, apa hadisnya? Tanya ke orang yang melakukannya. iya Ustaz, betul. Iya, Harusnya bertanya sama temannya ini. iya. Tanya ke teman tak. Apa hadisnya kalau itu adalah sunnah Nabi? Karena menetapkan sunnah itu harus ada dalil. Betul. Ustaz. Apakah dari ucapan Nabi atau perbuatan Nabi atau paling tidak sedikit adalah takrirnya, pembenaran Nabi SAW dari apa yang dilakukan oleh para sahabat di zaman beliau. Itu Allah alam. Tuh, mungkin ini temannya anu Ustaz. Makanya di bandara tuh mahal kiakuannya ditahan-tahan minum. Mungkin nih. Iya. Bismillah, apakah sah jika kita membayar zakat fitrah kepada nenek saya sendiri yang sudah tua dan tante saya yang seorang janda dan tidak mempunyai pekerjaan? Kalau nenek dalam artian wajib kita biayai tidak? Ya karena wajib kita biayai tidak boleh kasih zakat fitrah. Nah, kalau tante boleh kalau dia miskin. Wallahualam. Yang penting dia miskin tantenya Ustaz ya. Karena kriterianya kan harus miskin. Ya. Ada juga janda tidak miskin Ustaz. Ya. Iya. Bismillah, izin bertanya, jika seorang tidak berniat puasa di malam hari dan qadarullah dia tidak bangun sahur, lalu lanjut berpuasa, apakah puasanya sah? Tidak sah. Tidak sah. Tidak sah. Karena amalan itu tergantung pada niatnya. Sekarang dia tidak ada niat apa-apa. Tidak ada niat apa-apa. Maka tidak ada puasa baginya. Demikian pula dalam hadis Nabi SAW, malam yujmi' siyam minal lail fala siyamalah. Siapa yang tidak berniat puasa dari malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Tidak ada puasa baginya. Tidak sah puasanya. Wallahualam. Tidak sah Ustaz ya. Berarti tidak terhitung tadi Ustaz ya. Berarti dia harus kodok ya Ustaz ya. Kodok di hari nanti setelah Ramadan. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, izin tanya, bolehkah zakat mal dikeluarkan untuk pembangunan masjid? Dan apakah bisa kita percaya ketika seorang muslim mengatakan bisa melihat makhluk gaib seperti jin? Iya. Berarti dua pertanyaan. Bolehkah zakat harta untuk pembangunan masjid? Tidak. Zakat harta itu sudah ada. Orang-orang yang berhak mendapatkannya. Bisa kita baca surat Taubah ayat 60. Terkait dengan zakat harta. Di situ tidak ada penyebutan masjid. Di situ tidak ada penyebutan masjid. Jadi zakat harta itu tidak boleh dipakai untuk pembangunan masjid. Karena tidak disebutkan masjid itu sebagai yang berhak menerima zakat harta. Kemudian bolehkah kita percaya pada teman yang mengaku? Wallahualam. Iya. Mungkin nonton TV nih Ustaz, Jin dan Jun. Iya. Bismillah, izin nanya Ustaz. Apa hukum dari memakan hasil sesajian baca-baca dari rumah yang baru ditempati karena tadi seseorang yang baru masuk ke rumahnya dan memanggil orang pintar untuk mengetahui? Ya. Hukumnya haram. Memakan sesajian itu haram hukumnya. Tidak dibolehkan dalam syariat. Wallahualam. Selanjutnya, Bismillah. Apakah parakang manusia jadian itu benar adanya? Biasanya di kampung kalau ada yang meninggal terus ada bekas-bekas hitam semacam bekas pukulan, katanya itu dimakan parakang. Dan konon makhluk ini berubah-ubah wujud, bisa berubah jadi monyet, kucing, dan lain-lain. Iya, siapa bilang itu bisa saja pukulan dari malaikat yang mencabut ruhnya. Karena seorang kalau dicabut ruhnya itu, bagi orang fajir, itu tidak mau keluar. Malaikat memukul punggungnya, iya, supaya keluar apa? Ruhnya. Adapun parakan enggak. Tapi yang dipukul supaya keluar ruhnya itu bukan masih dia berdosa Ustaz ya, bukan ya? Well, orangnya. Oh, betul. Iya. Bismillah. Afwan Ustadz, izin bertanya bagaimana hukum menukar uang dari uang pecahan besar ke pecahan kecil tapi jumlahnya tetap sama? Boleh, tidak ada masalah. Yang penting langsung. Artinya kita bawa uang kita 100.000 ditukar dengan 2.000. Pecahan 2.000. Langsung kasih 100.000-nya, dia kasih 2.000-2.000-nya sejumlah yang sama. Boleh. Itu boleh Ustadz ya di bank. Selanjutnya, Ustadz sebelum hijrah, ana seorang fotografer wedding. Ana pernah berjanji kepada sahabat ana
dulu kalau dia menikah harus ana yang foto pernikahannya. Sekarang dia mau menikah dan dia menagih janji ana. Iya. Tinggal kita kasih tahu bahwa saya sekarang tidak membolehkan lagi foto. Sampaikan saja apa yang kita. Tidak boleh kita penuhi janji yang ada nilai dosanya. Tidak boleh kita memenuhi janji yang ada nilai dosanya. Karena itu membahayakan diri kita. Wallahualam. Begitu ya Ustaz ya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Barang-barang atau harta yang sudah terlanjur dari hasil riba, apakah harus dimusnahkan atau tidak? Jika kita sudah bertobat, barang-barang itu bisa menjadi halal dan apakah nanti berpengaruh dengan hisab di hari kemudian walaupun kita sudah bertaubat? Iya, kalau kita melihat ayat terkait dengan riba, faman ja'ahu mau'idhatum min rabbih fantaha falahu ma salaf. Siapa yang datang kepadanya nasihat dari Rabbnya kemudian dia berhenti, baginya apa yang telah berlalu. Baginya apa yang telah berlalu. Cukup dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia miliki sebelumnya itu baginya. Wa amruhu ilallah. Urusannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan Allah. Baginya apa yang telah lalu ya Ustaz ya. Karena ada pengalaman Ustaz, ada keluarga ya Ustaz ya, dia kaya raya cuma karena pemahamannya mungkin ilmu yang didapat setengah-setengah jadi dia jual semua Ustaz. Jadi sekarang dia kerjanya jadi driver mobil jenazah aja. Itu karena mungkin dia belum dapat penyampaian dari Ustaz Kan dikatakan. ayatnya terkait itu satu ayat penuh itu tentang riba. Iya, dijelaskan hukumnya, kemudian dijelaskan ancamannya apa, kemudian dijelaskan siapa yang datang, bagaimana kalau dia lakukan sebelumnya. Itu bisa dibaca ayatnya jelas di surah Al-Baqarah. Masya Allah. Selanjutnya Ustaz, Bismillah Ustaz, apakah bedanya zakat fitrah dengan zakat fitri? Mohon penjelasannya. Beda bilang, beda ucapan. Kita bilang fitrah atau fitri. Ya, Kalau kita Pak Topan bilangnya apa kalau bahasa Indonya? zakat fitrah Ustaz. Zakat fitrah. Bukan fitro, fitrah. Iya, fitrah, fitrah. Hmm. Mungkin bedanya kalau laki-laki sama perempuan aja Ustaz ya. Kalau laki-laki fitri. Fitrah. Oh, fitrah. Iya, Sama aja Ustaz ya, itu cuma penggunaan bahasa aja Ustaz ya. penggunaan bahasa. Hal goib dari ini hukum memakan sajian tadi ya Ustaz pertanyaannya. Sudah ya. Ini pertanyaannya putus-putus. Sudah. Izin bertanya Ustaz. Jika kita ikut memukul pelaku pemukulan imam masjid, apakah kita berdosa? Jadi ada imam masjid dipukul nih Ustaz. Hmm. Dia ikut mukul yang mukulin imamnya itu Ustaz. Iya. Dalam hadis Nabi SAW, unsur akhuka doliman au madluman. Tolong saudaramu dalam keadaan dia dolim atau didolimi. Kalau dia didolimi, jelaskan cara menolongnya. Bagaimana kalau dia dolim? Gimana cara menolongnya? Nabi katakan, tamna'uhu min dulmi. Kamu menahan dia dari kedolimannya. Jadi bukan malah bantu pukul, tapi melarangnya dari memukul. Dia bukan bantu pukul Pak Imam Ustaz. Dia malah pukul yang pukul Pak Imam itu. Iya, berarti kan dia bantu Pak Imamnya dolim lagi, pukul orang. Oh begitu. Iya, seharusnya dia enggak begitu. Ternyata dia adanya Pak Imam, makanya dia bantu. Iya. Dia bantu ini kayak. Bagaimana mengatasi sikap futur di tengah 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini? Mohon kiat-kiatnya Ustadz. Syukran. Barakallahu fikum. Iya, kita seperti yang disebut oleh Nabi SAW, kalau kita futur sholat, ya lakukan ibadah yang lain. Kalau kita futur baca Al-Quran, lakukan yang lain. Iya, lakukan yang lain. Itu yang penting kita tetap di atas sunnah. Tetap di atas sunnah. Kalaupun kita futur, tetap di atas sunnah. Itu yang disebutkan, wallahualam. Karena setiap amalan itu memang pasti ada masa bosannya. Karena Nabi SAW yang menjelaskan seperti itu. Wallahualam. Gitu ya Ustadz ya. Lakukan amalan yang lain Ustadz ya. Bismillah Ustadz. Yang manakah lebih utama ketika sholat id, sholat di masjid atau sholat di lapangan? Dan apakah pekarangan masjid itu dimaksud sholat lapangan? Nah, ini mungkin karena sekarang banyak edaran-edaran tentang larangan anak sholat Iya. di lapangan Ustadz. Kalau kita tanya yang utama,
tanpa kita melihat dulu aturan yang ada, kita bicara dulu yang utama. Maka di lapangan, Nabi SAW sholat id tidak pernah di masjid. Beliau selalu di musola, di lapangan. Maka itu yang utama karena Nabi yang lakukan. Cuman terkait dengan kita sekarang ini, pemerintah anjurkan untuk sholat di masjid di dekat rumah. Sholat di masjid dekat rumah, atau tadi yang kita dengar dari pengumuman dari masjid, di tempat yang pemerintah tunjuk untuk sholat di situ. Wallahualam. Gitu ya Ustaz ya. Kita taat pemerintah Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah Ustaz. Yang pertama, apa hukumnya berbicara pada saat adzan? Nah, yang kedua, apakah orang yang menghalalkan musik bisa disebut kafir? Berbicara saat adzan tidak berdosa, di atas pendapat bahwa menjawab adzan, mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin adalah sunnah. Dan itu yang benarnya pendapat mayoritas. Mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin adalah sunnah. Adalah sunnah. Jadi kalau dia berbicara, tidak apa-apa, cuman dia tidak dapat keutamaan mengucapkan dan mendengarkan apa yang disebutkan, diucapkan oleh muadzin. Wallahualam. Yang kedua, apakah orang yang menghalalkan musik bisa disebut kafir? Kalau sudah tegak hujah, sudah disampaikan dalilnya, ya, kemudian dia halalkan, dia menentang, bisa saja dikafirkan karena menentang sunnah, menentang sunnah Nabi SAW. Kita sampaikan kepadanya misalnya hadis dalam Sahih Bukhari bahwa Nabi SAW bersabda, la yakunana min ummati man yastahilun al-hira wal harir wal khamr wal ma'azib. Akan ada dari umatku yang menghalalkan perzinahan, sutra bagi laki-laki, minuman yang memabukkan, dan musik. Sudah kita sampaikan itu, tapi dia tetap menghalalkan. Ya, dia bisa kafir karena menentang hadis Nabi SAW. Wallahualam. Bisa jatuh kafir ya Ustaz ya. Bismillah. Bolehkah kita mengaminkan bacaan Al-Fatihah imam yang mana bacaannya rusak, yang bisa merusak makna dalam sholat berjamaah? Dan apa hukumnya sholat di belakang imam yang punya pemahaman Syiah? Dan sebutkan dalilnya kalau ada Ustaz. Barakallahu fiik. Kalau yang rusak bacaannya, pertama sebenarnya kita cari imam yang aman, yang baik bacaannya itu lebih utama. Kalau kita sudah tahu seperti itu. Adapun kalau kita tidak dapat masjid, cuman masjid itu saja, maka dosanya dosa dia, kita tetap dapat pahala. Makanya kita baca Al-Fatihah setelahnya lagi. Dia yang berdosa dengan kekurangan tersebut. Kemudian sholat di belakang ahli bid'ah, tergantung. Kalau ahli bid'ahnya mengkafirkan, tidak sah sholat di belakang. Tapi kalau bid'ahnya tidak mengkafirkan, maka sah sholat di belakangnya. Wallahualam. Tapi Syiah ini Ustaz berarti mengkafirkan Ustaz. Syiah kan berkelompok-kelompok juga. Oh begitu. Jadi tidak bisa bilang. Tapi nggak ada dalilnya Ustaz. Dia pertanyaan juga sebutkan dalilnya kalau ada. Nggak ada ya Ustaz. Dalil tentang? Yang tadi ini Ustaz, sholat di belakang imam yang ada pemahaman Syiah. Wallahualam. Kita kan itu, makanya saya bilang Syiah apa dulu. Oh, Karena begitu. Syiah itu berkelompok-kelompok. Kalau Syiahnya adalah Syiah yang keyakinan, bid'ahnya sampai mengangkat Ali lebih tinggi daripada Nabi SAW sampai mengatakan Ali adalah Tuhan, kafir. Tidak sah sholat di belakang karena dia kafir hukumnya. Wallahualam. Oh tadi ada pertanyaan lanjutan yang si ibu ini ya Ustaz ya, tadi itu yang masalah istri bersedekah itu. Ternyata suaminya udah kasih uangnya itu ke istrinya dan si istrinya mau bersedekah. Uangnya sudah dikasih ke si istri, berarti boleh Ustaz? Berarti boleh kan? Kalau sudah dikasih kan punya istrinya. Kalau suami sudah kasih kepada istri uangnya, berarti kan iya, bukan kasih titip atau apa nih. Ya, Maksudnya memang dia kasih untuk betul. istrinya. Betul. Maka istrinya boleh dia Oh, bersedekah. maksudnya dikasih betul-betul dikasih Ustaz, bukan titip Iya. ya? Oh, iya. Kan kadang sebagian suami istri adalah bendaharanya. Oh, iya. Nggak dikasih, cuman Cuma kadang pegang. istri juga sebagian istri hilaf Ustaz, dikasih titip tapi dihabisin. Oh iya, iya. Jadi Itu masalah lain lagi. curhat Mungkin lagi. dia mungkin dia sudah tahu kalau suaminya kasih ini saya belanja ada apa-apa. Lanjut pertanyaan selanjutnya, Bismillah. Satu pertanyaan lagi Ustaz, Obar tadi sudah bertanya nih.
Saya dan kedua orang tua saya sudah lama tidak berkomunikasi dengan salah satu kerabat, yaitu paman dan bibi saya, terutama kepada bibi saya. Saya dengan bibi saya sudah lama tidak, wih, terputus ini pertanyaannya. Jadi dia bagaimana, Ustaz? Tapi nggak ada pertanyaannya, Ustaz. Anda ada. Kalau begitu enggak usah dijawab. Nggak usah jawab, Ustaz ya. Kan enggak ada pertanyaannya. Terputus ini, Ustaz. Ini jaringan mungkin. Afwan, Ustaz. Ana pernah dengar hadis bahwa awal kali yang diciptakan Allah adalah pena. Namun arsy-Nya Allah sudah berada di atas air. Bagaimana mengkompromikan hadis itu, Ustaz? Mana yang lebih dulu? Nah, kan hadisnya jelas. Oh, di atas arsy mungkin maksudnya, Ustaz. Iya, hadisnya jelas. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi untuk berkata seperti itu, awal ma khalaqallahu al-qalam. Awal yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah al-qalam. Itu yang kita amalkan. Itu, Ustaz ya. Nanti perlu semuanya dipertanyakan, Ustaz ya. Iya. Karena hadisnya sudah jelas, masalah keyakinan itu semuanya jelas. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, afwan Ustaz, ada teman titip pertanyaan tentang zakat fitri. Kemarin dia dikasih zakat sama temannya. Karena menurut temannya dia termasuk dalam golongan penerima zakat fitri karena dia termasuk orang miskin, tidak memiliki penghasilan dan tinggal di rumah orang. Numpang maksudnya, Ustaz. Dan zakat yang diberikan itu berupa uang. Penerima sudah sempat sampaikan kalau zakat fitri itu pakai beras, tapi mereka titip memberikannya dan dia pun menerimanya dan diniatkan untuk beli beras. Qadarullah di rumahnya kehabisan beras, jadi dia inisiatif untuk beli beras pakai uang zakat tersebut. Apakah ini tidak mengurangi dari nilai zakatnya? Apakah dia harus mengulang untuk membeli beras lagi di waktu yang sudah ditentukan untuk membayar zakat fitri temannya itu? Jazakallahu khairan. Kalau dia menjadi wakil, seharusnya nanti baru dia belikan. Iya. Adapun qadarullah di rumahnya habis beras itu masalah pribadi. Tidak bisa digabungkan dengan wakil kita sebagai wakil untuk mengeluarkan apa? Zakat. Seharusnya di sini amanah. Dia kalau dititipkan seperti itu, dia beli nanti saatnya. Saat yang seorang itu sah mengeluarkan zakat di situ. Wallahualam. Begitu, Ustaz ya. Dan harus beras, Ustaz ya. Iya, karena dia makanan. Makanan pokok. Tidak sah dengan uang. Oh, sama tadi ini ada di kantor juga, Ustaz. Dia bertanya nih, pertanyaan nih. Di masjid dekat rumahnya itu sudah banyak yang menyalurkan zakat. Jadi sudah banyak beras berkarung-karung. Nah, si panitianya ada yang nakal, Ustaz. Dia menjual sebagian beras itu kepada orang itu, Ustaz. Bagaimana hukum Tidak itu, boleh. Ustaz? Itu tidak amanah namanya. Itu termasuk ayat munafik. Iya. Kalau dia diberi amanah, dia tidak. Termasuk makan harta anak yatim itu, Ustaz ya? Tidak masuk. Oh. Dia dolim. Masuk harta kaum muslimin. Oh, begitu, Ustaz. Iya. Bismillah, Afan Ustaz. Mau bertanya bagaimana cara kita menembus kesalahan kepada seseorang tapi orang tersebut sudah tidak bertemu lagi, maksudnya tidak ditahu lagi keberadaannya. Apakah cukup dengan kita dengan bertobat dan beristighfar atau bagaimana, Ustaz? Mohon solusinya, Ustaz. Harus kita cari orangnya. Tidak cukup dengan bertobat dan beristighfar. Kita cari usahakan cari orangnya. Cari orang, Ustaz ya. Karena syarat bertobat terkait dengan hak manusia itu untuk harus meminta maaf kepada orangnya. Wallahualam. Kalau sama sekali dia tidak dapat, Ustaz, Fattakullah mastata'tum. Bertakwa kepada Allah dulu semampunya. Oh, iya. Iya. Dia berusaha cari dulu, Ustaz ya. Bismillah, mohon nasihatnya, Ustaz. Ketika ada seorang ahwat yang ingin dihitbah, memberikan persyaratan agar nantinya kita dilarang berpoligami. Sedangkan ini adalah sunnah. Apakah mesti kita mengiyakan atau mencari calon yang lain? Barakallahu fiik. Kita bilang sunnah. Kalau Syekh Utsaimin bilang poligami itu menikah lebih dari satu mubah, bukan sunnah. Kalau dia mempersyaratkan seperti itu, ya al-muslim ala surutihim. Seorang muslim itu di atas syaratnya. Kalau kita tidak mau, ya enggak usah. Iya. Kalau kita setuju, ya lanjut. Seperti itu. Ya boleh bagi akhwat untuk mempersyaratkan
Saya mau terima kamu, tapi tidak boleh poligami. Atau setuju saya dulu Ustaz, nanti lagi diurus. Wah, bahaya. Oh, bahaya itu. Karena langsung talak nanti. Oh begitu. Ya. Iya. Kalau dia melanggar syarat, bisa dia minta cerai. Oh begitu Ustaz. Bahayanya itu di. Bahaya tau mas gak Ustaz dia. Iya. Pelan-pelan aja. Iya. Hampir kita kasih lagi salah. Oh itu yang tadi Ustaz, terkait pertanyaan tadi ada sambungannya. Jadi dia sudah tidak berhubungan sama paman dan bibinya. Tapi si anaknya ini mau berkomunikasi, cuma dilarang sama ibunya. Dan yang saya pertanyakan, apakah saya berdosa? Oh pendek aja pertanyaannya. Apakah saya berdosa? Iya. Kita tidak perlu ikuti. Kalau ibu kita larang, kita sambung saja. Kita sambung saja. Kalau ibu kita larang, tidak berdosa kalau kita sambung dengan apa yang dilarang oleh ibu kita. Karena ketika orang tua mengajak kita untuk melakukan dosa, kemudian kita tidak melakukannya, itu kita tidak durhaka. Gitu, Kita tidak durhaka. Jadi di sini walaupun orang tua kita larang, kita sambung saja sama paman dan bibi kita. Tapi kalau mau pergi harus minta izin Ustaz sama orang tuanya, atau Iya. biar diam-diam saja. Kalau mau ke rumahnya bibinya maksudnya. Tidak, izin sama orang tua. Izin sama orang tua ya Ustaz. Bismillah, afwan Ustaz. Yang mana lebih utama ketika imam membaca Al-Fatihah? Kita mendengarkan dulu baru mengikuti, atau kita mengikuti bacaannya? Karena imam ketika sudah membaca Al-Fatihah langsung membaca surah lainnya, surah selanjutnya. Iya, boleh sih, boleh setelah selesai baca Al-Fatihah, saat imam baca surah lain, kita Al-Fatihah. Itu diizinkan, Bapak. Karena memang Nabi bilang, la taqra'u illa bi fatihatil kitab. Jangan baca kecuali Al-Fatihah. Berarti kan boleh kita baca. Wallahualam. Selanjutnya, satu pertanyaan lagi ya Ustaz ya. Kita mengingat waktu ini. Izin bertanya Ustaz, apakah hukumnya sholat di masjid yang di depan masjid tersebut ada kuburan? Tidak sah. Ini Ustaz Kalau ini. depan, maksudnya di kiblat ya. Kalau di kiblat kuburannya, tidak ada pembatas antara kiblat dengan kuburan, tidak sah sholat di situ. Tidak sah sholat di situ. Karena ada larangan sholat ke arah kuburan. Wallahualam. Itu Ustaz ya. Karena waktu telah berakhir, maka berakhir pula program takjil kita ini. Sebelum saya tutup, saya ingin mengumumkan tadi 2 orang penanya di akun Facebook dan YouTube yang mendapatkan buku semua tentang jenazah. Ini dari akun Facebooknya itu Jihad Anlac, Jihad ANLAC, akun Facebooknya. Nah, untuk mendapatkan bukunya ini bisa menghubungi admin ya, admin dari Abu Yusuf Ubaid Bima Official. Terus satu lagi pemenang dari akun YouTube. Nah, ini aja karena berhubungan dengan jenazah. Dari akun Ardi Aja. Akun YouTube Ardi Aja, ARDHY AJHA, Ardi Aja. Yang bertanya tadi tentang kapan waktu terlarang menguburkan jenazah. Berhubungan Ustaz ya, jadi berhak dapat. Jadi hubungi saja admin Abu Yusuf Ubaid Bima Official. Demikian program kita tadi. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.